Time now for Talking Tech. China will introduce rules to govern the use of AI across a swath of industries in an effort to regulate emergent spheres as ChatGPT fever sweeps the world's second largest economy. The government says it will push for the safe and controllable application of AI services, which it considers a strategic industry, and will continue to monitor its evolution over the longer term to gain a better understanding of the ethical concerns around AI. And sticking with AI, Meta just introduced a research tool for building AI-based chatbots and other products seeking to create a buzz for its own technology and compete with Google and Microsoft. The tool, Llama, believe it or not, is Meta's latest entry into the realm of large language models, which CEO Mark Zuckerberg says, quote, have shown a lot of promise in generating text, having conversations, summarizing written material, and more complicated tasks like solving math theorems or predicting protein structures. Baik, itu dia tadi berita dari Bloomberg ya tentang berita terkait dengan Meta, Mark Zuckerberg ya, memperkenalkan sebuah model bahasa baru ya, yaitu LLMA ya. Jadi ini menggunakan 65 miliar parameter large language model ya. Nah ini di webnya kita lihat dari Meta ini, jadi ini sebuah komitmen Meta ya. Jadi memang karena sudah terjun ke dunia AI ya Meta ini, sehingga sekarang sudah mulai mengembangkan model baru yang nanti diklaim unggul katanya ya. Nanti kita lihat saja. Nah ini ya LLMA menggunakan banyak parameter istilahnya ya, sampai miliaran. Kemudian ya ini bisa dilihat saja nanti ya terkait dengan penjelasan dari LLAMA ini. Memang ini yang paham ini nanti orang-orang IT sih, orang IT, orang ilmu komputer yang paham tentang model bahasa ini ya. Cuma kalau kita ya sebagai orang umum ya mungkin ingin tahu fungsinya aja ya, apa sebetulnya yang bisa dilakukan. Nah ini sebetulnya bisa mengajukan kalau mau punya akses untuk menggunakan modelnya ya. Ada term and conditionnya, jadi di situ nanti ya bisa diisi. Jadi kalau sudah diisi nanti bisa dikirim ya, nah, seperti itu. Nah, kemudian, nah ini ada papernya juga ya yang dipublikasikan di arsip, jadi masih berupa preprint ya ini. Nah, ini disebutkan bahwa keunggulannya bisa melebihi GPT-3, GPT gitu yang dari ChatGPT itu ya, itu lebih baik katanya seperti itu. Nah ini hasil dari publikasi ya, penelitian dari terkait LLAMA ini. Jadi datasetnya memang banyak ya, sampai terabyte ini, gigabyte ya, dari banyak sumber. Nah ini bisa dilihat. Kemudian pre-trainingnya, jadi menggunakan sumber-sumber dari ini, ada persentasenya. Kemudian ini adalah arsitekturnya ya, kemudian model optimisasinya, hyperparameter. Nah ini hasil trainingnya ya, seperti ini. Kemudian dia juga menggunakan prenormalisasi ya, GPT-3 nya digunakan untuk prenormalisasi. Kemudian ini juga ya banyak istilahnya ya ini, yang tentunya ini dipahami oleh orang-orang di bidangnya ya. Nah, yang jelas kalau tertarik ini bisa dibaca ya, di-download ya, di sumbernya yaitu di webnya Meta ya. Ini seperti ini. Ini kemudian ini hasilnya juga dijelaskan di sini. Banyak sekali katanya keunggulannya ya, mathematical reasoning, code generation, reading comprehension ya. Kemudian ini jadi dia bisa menghindari bias ya dan misinformasi. Kalau kemarin kan di ChatGPT kadang-kadang dia memberikan informasi palsu yang sumber referensinya palsu seperti itu. Nah ini katanya bisa menghindari itu, sehingga ini
untuk awalnya ini nanti untuk kebutuhan penelitian katanya dibukanya ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat dari berita ini, contohnya dari Next Trend ini ya. Kita lihat sedikit informasinya. Jadi bisnis berbasis AI ini memang saat ini sudah banyak dibicarakan, sehingga Meta pun turut andil ya untuk bermain di penerapan AI ini untuk model bahasa ya, seperti itu. Nah, ini kemudian namanya tadi LLMA ya. Ya, intinya sih chatbot ya nantinya itu. Jadi menghindari bias dan kerancuan ya. Ini diklaimnya seperti itu. Nanti kita tunggu saja, ini model resminya ya. Kalau ini kan masih baru pengumuman ya. Jadi belum ada programnya untuk yang bisa digunakan untuk umum. Ini ya seperti itu. Jadi ini pernyataan dari Mark Zuckerberg ya, percaya bahwa komunitas peneliti, akademis, dan masyarakat bisa menggunakannya itu. Kemudian ya ini kemudian menunjukkan banyak hal menjanjikan ya dalam menghasilkan teks, melakukan percakapan, meringkas materi tulis, dan tugas-tugas lebih rumit, bahkan memprediksi struktur protein katanya, seperti itu. Jadi Meta berkomitmen ya untuk mengembangkan model itu untuk komunitas penelitian AI ya. Seperti itu. Jadi dengan kehadiran ini nampaknya Meta benar-benar masuk dalam ceruk industri teknologi baru ini. Sehingga di masa depan kita dapat melihat banyak hal inovasi yang menggunakan model bahasa ini nanti. Seperti itu. Ya, mungkin itu saja ya. Nanti bisa dicari info lebih lanjut kalau ingin tahu lebih dalam terkait model bahasa ini ya yang diluncurkan oleh Meta. Mungkin informasi dari saya cukup sekian dulu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.